Pinter nih milih tempatnya. Iya dong. Rekop. Mendinginkan Suasana. Ya. Nanti di pemerintahan yang berikutnya Pak Ipong akan berkomitmen supaya semua desa itu akan mendapatkan yang namanya mobil ambulans desa. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah membantu masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan cepat. Ya. Tentu Pak Ipong dan Mas Dur nggak mau gegabah ya. Oke. Jadi nggak mau yang tiba-tiba belum diskusi sama orang-orang di pemerintahan tiba-tiba udah merencanakan rombak-rombak formasi lah dan macam-macam. Itu nggak bijak lah. Ya, ini kan mengancam partai ASN ini. Ya, itu nggak bijak. Selamat datang di Peta Project Navigasi cerdas Indonesia. Sedap. On the spot lagi sih. Syahdu. Rekop punya nih. Yoi. Mau kemana lagi kita nih? Hari ini kita balik lagi nih ke bedah-bedah program. Ih, sedap. Ya kan? Kita emang masih penasaran sama program-program. Iya, pilkada karena ya. 7 kan. Kalau sampai ke langit kelima tuh masih kurang kan. Oke, kita mentokin ya. Ke-7 ya. Dan sudah pasti pada tahu lah masih apa ya. Iya. Dari ketawanya. Jubir fenomenal. Jubir fenomenal. Selamat pagi. Tos lagi lah. Selamat siang. Selamat Datang siang kembali. Yoi, selamat siang. Iya. Pinter nih milih tempatnya. Yoi dong. Rekop. Mendinginkan Suasana. Ya. Mineral bukan sponsor ya nih. Ini ada gambarnya Indonesia. Ya, nasionalis. Iya. Tapi ini bagian dari penarikan sponsor juga. Iya. Barang Siapa tahu ada yang mau nitip sponsor ya. TA. Betul kan? Boleh. Kita mau bongkar-bongkar apa lagi? Kita Apa? banyak bongkar yang kemarin Mas. Kita ada beberapa hal yang memang belum terbongkar lagi ya. Iya. Kita bongkar ada 3 segmen nih. Kalian nih kenapa sih penasaran banget sama Ipong Luhur saking nggak percayanya ya kayaknya. Oh enggak, bukan begitu Mas. Kita Ya. ingin menyeimbangkan aja. Sebetulnya enggak sama Ipong Luhur doang. Ini kepedean nih kayaknya. Oh, Pak Giri juga penasaran. Oh gitu. Iya. Sama Rilis juga penasaran. Cuma kali ini mungkin kesempatannya sama Pak Ipong Luhur dulu. Mobil khusus kesehatan maju nih. Kesehatan maju. Oke. Kalau sebelah kemarin ada 1 dokter 1 keluarga. Nah, Ini apakah ada 5 dokter 1 keluarga? Siapa tahu ya. dokter. Iya, siapa tahu. Barang lagi. Iya, ada apa? Apa nih, Mas? Di kesehatannya Ipong ini, Mas. Yang jelas Pak Ipong sama Mas Luhur tuh nggak mau manis di bibir ya. Oke. Kan ada lagu tuh manis di bibir. Iya. Putar kata. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi buat kesehatan ya masyarakat Ponorogo, memang Pak Ipong sama Mas Luhur tuh punya beberapa fokus ya. Yang pertama itu soal cakupan jaminan kesehatan. Cakupan jaminan kesehatan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang atau warga masyarakat Ponorogo yang di debat kedua kemarin sempat nonton streaming dari siarannya KPU atau nonton di TV, pasti sudah mendengar soal yang namanya Universal Health Coverage. Universal. Apa itu, Mas, Universal Health Coverage? Universal Health Coverage itu sebenarnya istilah dari WHO. Oke. Kalau di Indonesia kan cakupan jaminan kesehatan. Cakupan jaminan kesehatan. Intinya tuh di situ. Nah, pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan itu mendorong, menghimbau dan mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah di level provinsi sampai kabupaten kota itu supaya minimal 95% masyarakatnya itu sudah tercover yang namanya jaminan kesehatan. Atau dalam hal ini yang paling banyak digunakan adalah BPJS atau KIS ya. Nah, hari ini faktanya di Ponorogo itu cakupan BPJS atau JKN KIS itu baru sekitar 75%. Oke. Masyarakat dari total populasi ya, artinya dari sekitar 900.000 masyarakat jiwa di Ponorogo itu baru sekitar 75%-nya yang udah terjamin oleh BPJS atau JKN KIS. Sementara 20%-nya atau 25%-nya itu masih belum. Artinya ketika mereka mau berobat, mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Nah, ini yang jadi concern supaya nanti Pak Ipong ingin selama pemerintahan beliau di 2025-2030 20% PR-nya ini menuju 20% ya, artinya sampai 95% itu bisa terselesaikan di sebelum akhir masa jabatan beliau nanti di tahun 2029.
Oke. Nah, ini kemarin juga ada pertanyaan tuh. Berarti kan pemerintah daerah harus bayarin kan? Yes. Iya. ah. Harus bayarin apa tuh namanya? Premi ya, iuran pajak ya, iuran JKN-nya atau BPJS-nya. Heeh. Itu uang lagi tuh, kemarin Pak Giri kan sempat nanya kayak gitu ya. Uangnya dari mana Pak Ipong kan gitu. Iya. Pak Ipong sama Mas Luhur itu sudah berhitung. Ya, Pak Ipong dan Mas Luhur sudah berhitung bagaimana supaya kabupaten itu punya keuangan yang cukup mampu untuk membiayai bayar iuran BPJS untuk 20% masyarakat ini. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah dengan selama beberapa tahun ke depan melalui Posyandu dan Puskesmas, ya kan, pemerintah akan mendorong masyarakat yang punya keluhan-keluhan sakit itu supaya bisa langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Oke. Rumah sakit umum daerah bisa melaksanakan layanan sebagaimana biasanya, sebagaimana yang diamanatkan, ya kan. Kemudian mengklaim ke BPJS. Artinya mengklaim supaya uangnya cair. Kan prosesnya BPJS itu kan kayak gitu. Iya. Masyarakat bayar iuran, masyarakat ketika ke RSUD dia nggak perlu bayar banyak, tapi nanti RSUD yang akan minta duit ke BPJS, ke pusat ya. Iya. Uang yang dari BPJS pusat itu akan masuk ke kasnya daerah karena kan dia menjadi PAD statusnya. Yes. Jadi keuntungan RSUD masuk jadi PAD, dikembalikan lagi nanti sama Pak Ipong dan Mas Luhur dalam bentuk layanan kesehatan. Berupa apa? Berupa bayarin iuran BPJS warga yang belum tercakup dalam BPJS atau JKN. Oke. Jadi intinya Pak Ipong ingin supaya seluruh masyarakat Ponorogo setidaknya 95% itu punya jaminan kesehatan sehingga kalau sakit itu udah nggak bingung-bingung lagi Yes. karena sudah terjamin oleh negara. Iya. Oke. Tapi bicara tadi ya jaminan kesehatan begitu, Mas. Kan ini udah jadi rahasia umum juga begitu. Yang orang-orang yang pakai BPJS justru malah pada pelaksanaannya pelayanannya Pelayanan ya. kurang baik begitu. Nah, sejauh ini ada concern nggak ke arah situ untuk memperbaiki pelayanan BPJS sendiri khususnya di Ponorogo itu? Ya, kalau bukan pelayanan BPJS-nya kali ya, tapi pelayanan di fasilitas kesehatan. Di fasilitas. Jadi di puskesmas sampai ke rumah sakit umum daerah ya atau bahkan mungkin rumah sakit swasta juga bisa. Itu kan bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan. Kan itu kan kuncinya. Karena selama ini mungkin adalah keluhan-keluhan masyarakat yang mengeluhkan kualitas pelayanannya beda nih, yang mandiri bayar sama yang BPJS. Kan gitu. Nah, itu tentu perlu yang namanya sinkronisasi sama BPJS. Bagaimana supaya rumah sakit itu bagaimanapun dia sebenarnya boleh dibilang juga bisnis sebetulnya. Tapi bisnis yang dimaksud di sini adalah bukan yang orientasinya adalah keuntungan, tapi orientasinya adalah Pelayanan. Sehingga pemerintah nanti bisa intervensi melalui apa? Melalui pengawasan. Dan melalui bagaimana nanti pemerintah itu bisa mendengarkan setiap keluhan dari masyarakat. Oh, ada keluhan ini itu, ada ini itu. Sehingga kalau ada keluhan seperti itu, pemerintah langsung action. Apa nih actionnya buat rumah sakit umum daerah misalnya RSUD? Oh, di bagian apa pelayanan kurang baik, peningkatan SDM-nya nanti akan dilakukan, ya kan. Kemudian mungkin pembaruan aturan, kelengkapan aturan bagaimana supaya aparat atau ASN ya yang bertugas di fasilitas kesehatan itu bisa meningkat kapasitas dirinya sehingga tercipta yang namanya layanan prima. Layanan prima. Ramah, ya, Oke. ya teliti. Oke. Baiklah pokoknya secara umum. Ini jadi terkait tadi tuh Mas, cakupan BPJS. Melihat sebelum kita menuju ke 90% masyarakat Ponorogo. Nah, 95. Cuman yang 75% tadi menurut Mas Najih nih, sebagai jubir Paicong, apakah yang 75% itu sudah bisa dipastikan tepat sasaran, Mas? Kalau dibilang tepat sasaran, sebetulnya pasti tepat sasaran. Karena kan BPJS itu kan sifatnya ini ya, by claim ya. Artinya kalau masyarakat nggak mengakses melalui vaskes satunya masing-masing di puskesmas terdekat untuk memanfaatkan BPJS-nya, ya berarti kan nggak akan bisa kepakai. Ya. Justru concern-nya di sini Pak Ipong adalah melihat bahwa masyarakat ini dan juga melalui diskusi dengan RSUD itu masyarakat itu belum sepenuhnya menggunakan. Jadi masyarakat itu udah banyak yang punya kan, 75% loh. 75% dari 950-an ribu itu artinya udah sekitar ya 700.000 lebih. Nah, 700.000 masyarakat Ponorogo yang punya BPJS itu belum sepenuhnya sering menggunakan. Ya, entah males, entah mungkin karena memang Tidak paham. banyak uang bisa jadi. Bisa jadi tidak paham juga cara anunya itu. Karena memang ya kita memaklumi karena BPJS ini punya beberapa prosedur yang harus dijalani ya, harus minta rujukan. Memang harus lebih mengantri lah. Antriannya lebih panjang daripada yang mandiri kan gitu biasanya. Nah, itu ya
perlu ada edukasi memang kepada Ah. masyarakat supaya masyarakat di sini bisa menggunakan. Betul. Kan udah dibayar, ya kan, masyarakat udah bayar dari yang paling kecil kalau nggak salah 45.000 per jiwa kan paling rendah kelasnya, sampai 150.000 per jiwa yang kelas 1. Itu kan kalau nggak digunakan sayang. Ya, ya, Kita ya. udah bayar tapi akhirnya nggak dimanfaatkan. Gitu. Nah, kalau ini misalnya digunakan secara maksimal, bisa dimanfaatkan, itu keuntungannya tidak hanya untuk diri mereka sendiri, artinya diri mereka sendiri kan menggunakan tuh, Yes. ya kan, dapat obat murah bahkan gratis. Ya. Karena aku sendiri juga pengguna BPJS yang hampir setiap kali ada keluhan kesehatan pasti menggunakan BPJS, klaim ke puskesmas, habis itu ke rumah sakit, ya kan, termasuk untuk lahiran istri macam-macam. Ya itu layannya udah terbukti lah bahwa itu belum sempurna, ya kita akui belum sempurna, masih perlu banyak peningkatan. Tapi kan masyarakat sudah bisa mengakses itu dengan layak, minimal itu udah layak. Ya, 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 ya. Jadi intinya adalah ya itu tadi, balik lagi secara sasaran tepat atau enggak, insya Allah sudah tepat. Oke. Tapi tinggal bagaimana masyarakat ini memanfaatkan. Mereka udah punya nih fasilitasnya, ayo dong dipakai. Karena nanti kalau ini dipakai, masyarakat banyak memanfaatkan, daerah bisa dapat klaim keuntungan, Yes. keuntungannya bisa dikembalikan lagi ke masyarakat untuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan di cover oleh BPJS atau JKN KIS tadi. Itu jadi sistemnya kayak semacam subsidi silang, semacam. Ya mudah-mudahan mungkin nanti akan kita bahas itu di pemerintahan ya. Yes. Memangkas birokrasi, ya bagaimana Prima tadi itu bisa Yes. menjawab Betul. kompleksitas birokrasi yang jelimet itu Iya. tadi. Akhirnya masyarakat di desa tuh nggak harus ke sana. benar. Ditimpong jadinya. Iya. Sebenarnya kan BPJS tadi benar kata Mas Najib, memang 75% masyarakat sudah memiliki sebenarnya. Sudah punya. Cuman digunakan apa tidak itu karena itu tadi mungkin edukasi kurang, birokrasi kita yang kompleks kurang. Yes. Nah, itu nanti akan kita bahas ke sana Iya. Mas. Nah, Nambah satu lagi ya buat terkait kesehatan tadi kan memang kebutuhan kesehatan itu banyak ya. Yes. Dan Wak Ipong Mas Luhur ingin hadir supaya pemerintah Kabupaten Ponorogo itu memastikan masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan mudah. Oke. Nah, salah satu cara yang dilakukan nanti adalah dengan pengadaan atau melanjutkan pengadaan mobil siaga desa. Oh. Satu Iya. masyarakat pedesaan pasti udah familiar lah. Yes, yes. Masing-masing desanya punya mobil ambulans, ya kan? Ada brandingnya sendiri, nama desanya masing-masing. Nah, dalam pemerintahan Pak Ipong yang dulu, yang 2016-2021, sudah terlaksana sekitar 150 desa. Artinya separuh desa di Ponorogo sudah punya, yang terutama yang terjauh lah ya, yang di pelosok-pelosok. Nah, daerah-daerah misalnya kayak Siman, kayak mungkin Skorjo, mungkin Balong, itu beberapa ada yang belum punya karena dianggap waktu itu relatif lebih dekat ke pusat kota kan, Ya. tempat-tempat layanan kesehatan. Nah, nanti di pemerintahan yang berikutnya Pak Ipong akan berkomitmen supaya semua desa itu akan mendapatkan yang namanya mobil ambulans desa. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah membantu masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan dengan cepat. Ya. Minimal yang terdekat di tempat tinggalnya, misalnya ke puskesmas kecamatannya masing-masing, atau kalau memang diperlukan ya ke kota, ke RSUD, ke rumah sakit yang lain. Oke. Kalau di breakdown ke bawah deh Mas. Selain pelayanan tadi ya, ada Iya. untuk hal kesehatan nih, kan kita di sini lihat juga untuk kader Posyandu nih apa nih? Insentif Ini ini. menarik ini. Ini menarik. oke, oke, oke. Jadi spill fakta sedikit ya. Tepat kira-kira beberapa hari atau sepekan lah sebelum Pak Giri cuti Yes. untuk kegiatan pilkada, Mhm. beliau sempat mengadakan acara ngumpulin kader-kader Posyandu Ponorogo. Dalam rangka? Dalam rangka waktu itu Kampanye. Bukan. Bukan. Karena belum cuti. belum cuti, ya kan. Namanya halus. Oke. Kirain mau oke. disapu. Terjunin. Nah, waktu itu dia di acara yang besar itu, jadi menyampaikan sebuah janji di mana beliau akan meningkatkan insentif untuk kader Posyandu. Jadi kader Posyandu itu kan mereka sebetulnya ya kader ya, bukan ASN. Artinya mereka nggak punya gaji yang layak sebetulnya yang dari kegiatan mereka sebagai kader Posyandu. Ya. Dalam eranya Pak Ipong dulu 2016-2021, Pak Ipong tuh udah punya program ini sama persis. Oke. Jadi memberikan insentif untuk kader Posyandu. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya mereka itu bisa lebih fokus dalam bekerja, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di kegiatan Posyandu di desa-desa. Ya. Waktu Pak Ipong akhirnya kalah di Pilkada 2020, Pak Giri menjadi bupati. Pak Giri waktu itu sempat menjanjikan juga ingin meningkatkan insentif kepada Posyandu, kader Posyandu. Tapi ternyata
dalam pemerintahan Pak Giri selama ini peningkatan itu tidak terjadi. Ya. Jadi nggak ada peningkatan, masih sama dengan yang dilakukan sama Pak Ipong dulu. Nah, maka di akhir jabatan Pak Giri kemarin sebelum cuti baru janji mau mau ditingkatkan. ditingkatkan, ya kan? Lah kemarin kemana aja Bapak? Gitu. Nah kalau Pak Ipong tentu akan meningkatkan karena sudah pernah melakukan dan udah tahu hitung-hitungannya bagaimana. Dan Pak Ipong ingin supaya Posyandu ini nanti dia meningkat kualitas layanannya supaya bisa memenuhi yang namanya integrasi layanan primer. Integrasi layanan primer itu sebetulnya turunan program dari pemerintah pusat. Namanya Satu Sehat atau Sehat Satu Indonesia. Ya. Kebetulan aja satu ya. Satu. Bukan berarti pemerintah pusat mendukung. Ya. Itu ya, mohon dimaklumi ini. Ya. Kok di alam itu. Udah. Kan? Nah, Sehat Satu Indonesia ini integrasi layanan primer di Ponorogo nanti akan diwujudkan supaya Posyandu itu nggak cuma selama ini ya, kan cuma buat nimbang, terus habis itu biasanya ngukur tinggi, ya kan, sama catat perkembangan anak. Kalau orang tua juga mungkin ada apa namanya cuma cek kesehatan yang sangat basic lah. Nah, Pak Ipong nanti akan meningkatkan kualitas layanannya dengan item-item pemeriksaan yang lebih detail. Sehingga misalnya nih Pak, asam urat, gula, tensi, ya kan? Patah hati. Hati, Juga di cover. ya kan? Oleh kader Posyandu yang masih single. Itu termasuk kesehatan mental loh itu. Iya betul. Mental health itu. Mental health itu. Iya. Perlu juga diperhatikan. Iya. Posyandu nanti nggak cuman buat anak-anak dan lansia, tapi bisa untuk seluruh masyarakat di lingkungan itu. Artinya misalnya ada keluhan, aduh kok kayaknya gulaku naik nih, nggak usah jauh-jauh ke puskesmas. Ketika Posyandu bisa datang, bisa tes gula darahnya seberapa, asam uratnya seberapa, tensinya seberapa, kayak gitu. Iya. Jadi kualitas layanan Posyandu nanti di era Pak Ipong akan jauh lebih lengkap daripada yang ada sekarang. Tujuannya untuk itu tadi, supaya masyarakat itu nggak usah jauh-jauh harus puskesmas, tapi di Posyandunya udah ada. Kalau harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit, bisa dibantu sama ambulan desa. Iya. Dan ketika mereka datang ke puskesmas, ke rumah sakit, mereka udah punya yang namanya BPJS. BPJS. Jadi pemerintah akan hadir untuk menjamin masyarakat punya layanan kesehatan yang maju. Oke, sepakat. Saya punya anak kecil, Mas. Jadi mungkin gue bakalan yakin kayaknya kalau kepilih nih Pak Ipong, kayaknya jajanan di Posyandu bakalan beda nih. Enggak cuma kacang hijau sama telur aja. Ada pizza Hut. Ada kayak Itu nggak sehat, nggak sehat kalau itu ya. Itu nggak sehat. Karena nanti anggarannya bakalan ditambah Iya. Posyandu. Oke, balik ke kesehatan maju nih Mas. Ini saya baca ada yang menarik Mas. Bantuan biaya berobat warga kurang mampu. Ya. Nah, ini gimana pelaksanaannya ini? Nah itu tadi. BPJS. Betul, bantuan berobat untuk orang-orang tidak mampu ini adalah dengan mengcover yang 20% atau bahkan 25% warga Ponorogo yang belum punya BPJS tadi. Jadi pemerintah membiayai iuran BPJS mereka. Karena kita berasumsi 25% orang yang belum punya BPJS itu karena kemampuan finansialnya belum cukup kuat untuk membayar iuran rutin setiap bulan. Karena ya untuk masyarakat yang miskin, dalam satu keluarga misalnya ada 4 orang kali 45.000 itu setiap bulan dibayarkan juga pasti terasa cukup berat. Artinya seperti itu. Sehingga Pak Ipong ingin supaya pemerintah lah sudah hadir aja. Ya. Dan itu dibiayai Oleh preminya oleh Pemda. Pemkab. Kan tadi skemanya udah aku spill kan. Jadi yang udah punya BPJS didorong supaya pakai layanan. RSUD bisa klaim uang dari BPJS pusat masuk sebagai kas daerah, dikembalikan oleh pemerintah daerah melalui program BPJS tadi untuk bayarin premi atau iurannya yang 20% warga yang belum punya BPJS tadi. Skemanya seperti itu. Yang 70% barangkali saya juga pengen dong dibayarin. Loh, kan udah punya mereka. Barangkali bagaimana menggunakan. Tinggal bagaimana menggunakan. Nah, nanti kan judulnya atau orientasinya program ini kan buat warga miskin. Karena bantuan biaya berobat bagi warga kurang mampu. Nah, sehingga ada nanti kan kategori-kategori di mana pemerintah itu tahu berapa banyak sih warga yang kurang mampu yang harus di-cover pembiayaan iuran BPJS-nya oleh pemerintah. Siapa tahu ada memang beberapa masyarakat yang selama ini udah jadi anggota BPJS ya kan,
peserta BPJS, terus memang masyarakat kurang mampu, mengajukan barangkali kita bisa lah itu atur skemanya. Tapi fokusnya yang sekarang adalah bagaimana yang 20% yang belum tadi. Ya. Seperti itu. Oke. Ini masih terkait dengan kesehatan, Mas. Mungkin saya ingin menanyakan dengan berbagai program tadi itu, Mas ya. Nah, ada nggak sih Mas satu inisiatif mungkin ya dari Pak Ipong Luhur begitu untuk pemerataan tenaga medis di setiap desa sampai ke pelosok desa begitu. Nah, saya kira kan kalau memang sudah ada mobil ambulan tadi ya, tapi pemerataan tenaga medis ini belum cukup kan sulit juga Ya, gitu. Nah, itu gimana itu Mas? Satu, yang pertama adalah jumlah tenaga medis kita, ya baik itu dokter maupun perawat, bidan, itu jumlahnya belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah masyarakat. Iya. Nah, sehingga kita orientasinya bukan bagaimana memeratakan Tenaga medis. itu ke desa-desa, enggak. Tapi justru bagaimana masyarakat di seluruh wilayah Ponorogo, termasuk di pelosok-pelosok desa, itu bisa mengakses fasilitas kesehatan secara mudah. Dan fasilitas yang didatangi itu bisa dilaksanakan dengan layak. Jadi orientasinya begitu ya. Bukan kita yang menghadirkan tenaga medis ke masyarakat, bukan. Tapi masyarakat bisa mengakses. Makanya pemerintah menghadirkannya tadi, ambulans desa, untuk supaya masyarakat bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit Ya. dengan nyaman. Oke. Dengan posyandu. Posyandu tadi ditambahin layanannya, ya kan? Dari yang selama ini cuma timbang-timbang, ukur-ukur, ya kan? Ditambah dengan pemeriksaan-pemeriksaan dasar. Oke. Supaya masyarakat kalau misalnya ada keluhan-keluhan ringan, nggak perlu ke puskesmas. Posyandu kan dekat banget. Posyandu itu kan ukurannya kan dusun ya. Nah, desa. Ya kan, kalau di kelurahan kota di RW. Iya. Kan gitu. Jadi ini kan deket banget. Udah sangat dekat. Kalau memang keluhannya lebih tinggi ya ke puskesmas lah. Lebih tinggi lagi, lebih parah lagi ya harus ke rumah sakit. Jadi sebetulnya dari semua level, Pak Ipong dan Mas Luhur sudah menyiapkan level yang keluhan ringan cukup ke posyandu, ya kan, sedang ke puskesmas, ya kan, tinggi ke RSUD. Semuanya itu sudah disiapkan skemanya agar layanannya baik, masyarakat bisa mengakses dengan mudah, ya kan. Di saat yang sama pemerintah bisa tercapai tujuannya, yaitu tujuan apa? Tujuan tadi coverage-nya bisa 95%, ya kan, masyarakat juga bisa dapat layanan yang prima dan maju. Oke, logis. Ya kan? Logis Mas. Logis. Jadi tidak ya menyiapkan SDM atau tadi tenaga kesehatan itu ya memang sulit juga kan. Sulit juga. Jadi Apalagi satu dokter satu kakak sulit banget ya itu Mas. lebih ke kalau istilahnya Pak Ipong mimpi ra nganggo turu. Nah, itu kita lanjutkan ke Bridgingnya udah. Nah jadi itu ya, dulur friend Pak Ipong di kesehatan punya tadi ya, Tadi cakupan BPJS ambulan untuk menjawab kesehatan kita. Kesehatan, Ya, sekarang kita ambulan geser kesehatan. nih ke Geser. pertanian. Yoi. Ada apa nih di pertanian kita nih? Di pertanian Mas, pupuk deh Mas. Pupuk nih gimana Mas? Ya. Menyelesaikan masalah pupuk ini. Mas. Spesifik ya. Betul. Jadi memang pupuk ini jadi PR yang cukup kompleks ya. Bertahun-tahun masalahnya sama. Masalahnya itu kenapa sih? Masalahnya begini. Pak Ipong sudah menjelaskan dalam soal di debat yang kedua kalau nggak salah, bahwa kebutuhan pupuk kimia oleh petani-petani kita Debat pertama Mas. itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Karena faktornya kenapa? Faktornya satu, karena pembukaan lahan terus terjadi. Ya. Sebenarnya perluasan sawah kita itu terjadi terus. Nah, tapi di saat yang bersamaan pabrik yang memproduksi pupuk kimia itu kapasitas produksinya nggak bertambah. Terbatas. Jadi produksinya cuma segitu-segitu aja. Kebutuhannya meningkat terus. Kebutuhan pupuk kimia itu meningkatnya nggak cuma karena pembukaan lahan baru, tapi juga karena penggunaan pupuk kimia itu sendiri. Jadi ini udah menjadi rahasia umum dan sangat dipahami oleh para petani bahwa pupuk kimia itu punya efek samping yang negatif ya, ke tanah. Artinya dia seiring waktu akan menurunkan kualitas zat hara di dalam tanah. Kesuburan, faktor kesuburan. Zat hara ini kan faktor kesuburan di tanah. Ketika penggunaan pupuk kimia itu terus-menerus digelontorkan, tanah itu dia akan semakin kurang subur.
Ya. Nah, karena semakin kurang subur, akhirnya penggunaan pupuknya meningkat lagi. Karena kalau nggak ditingkatkan penggunaan pupuknya, Mempengaruhi hasil panen. mempengaruhi hasil panen, kan gitu. Jadi ini memang masalah nasional. Ya. Terus Pak Ipong gimana solusinya untuk menjawab permasalahan ini? Solusi yang pertama terkait sama pupuk subsidi. Pak Ipong dan Mas Luhur nanti akan menjalankan pemerintahan merit system ya yang profesional dan mengedepankan pengawasan yang baik. Oke. Nah, pengawasan ini termasuk dalam bagaimana di Kabupaten Ponorogo nanti itu peredaran distribusi pupuk bersubsidi itu bisa tepat sasaran. Dan ketika waktunya masyarakat petani itu membutuhkan pupuk subsidi itu, pupuknya harus ada. Udah 2 itu aja caranya. Jadi pupuknya harus tersedia ketika dibutuhkan dan distribusinya itu tepat sasaran. Itu terkait dengan pupuk subsidi. Terus kok selama ini kan pupuk subsidi itu juga sering kali kurang. Iya. Iya kan? Terjadi kelangkaan, akhirnya ada pemain-pemain nakal yang akhirnya markup harga dan sebagainya. Nah, Pak Ipong 2016-2021 selama 3 tahun 2017, 2018, 2019 udah pernah melakukan yang namanya program bantuan pupuk organik cair gratis. Oke. Di situ ada juga kan? Ya. Pupuk organik cair gratis. Pupuk organik cair gratis ini dimaksudkan supaya petani itu berkurang ketergantungannya terhadap pupuk kimia. Apakah pupuk organik cair ini sama khasiatnya dengan pupuk kimia? Enggak. Pupuk organik itu dia kekuatannya, kalau obat itu dosisnya ya, khasiatnya itu emang nggak sekuat pupuk kimia. Tapi pupuk organik cair itu akan bagus buat tanah. Oke. Jadi maksudnya adalah dengan penggunaan pupuk organik cair yang masif, kita berharap lahan pertanian di Ponorogo itu bisa kembali subur. Oke. Dengan kembali subur, maka dalam beberapa tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, ketergantungan pupuk kimia kita itu bisa berkurang. Oke. Jadi kalau misalnya pupuk organik cair ini bisa kita laksanakan secara masif terus dalam beberapa tahun konsisten, ya, itu memang dalam 1-3 tahun pertama itu akan terjadi penurunan produksi. Cuman positifnya adalah itu tadi, biaya produksinya itu akan berkurang karena harganya pupuk organik cair ini daripada pupuk kimia itu lebih rendah. Ya. Dan apalagi ini nanti pemerintah akan memberikan secara gratis. Itu. Jadi karena dikasih gratis, harusnya biaya produksinya para petani itu bisa cukup ditekan, ya kan? Sehingga mereka bisa maulah untuk menggunakan pupuk organik. Oke. Yang pupuk gratis itu pupuk yang bersubsidi maksudnya? Bukan pupuk organik cair. Pupuk Organik cair. Ya, pupuk organik cair. Mas, itu nanti penyalurannya ke kelompok tani di desa atau langsung ke petani atau bagaimana? Kelompok tani, via kelompok tani. Berarti setiap desa harus memiliki kelompok tani. Betul. Poktannya. Dan sudah ada kan, semua desa udah punya. Iya. Bahkan ada yang lebih dari satu kan, biasanya ada beberapa. Ya. Cuman kalau yang tadi itu Mas, pupuk cair, pupuk organik cair itu memang bagus untuk tanah Mas ya, tapi belum tentu bisa mengusir burung prit, belum tentu ya. Ya siapa tahu kan bisa juga kan. Ya, siapa tahu gitu loh. Ya, hama burung emprit itu tetap akan ada. Akan ada. Tapi kan kecil lah. Ya. Nggak bertonton lah ya. Ya. Nggak lah. Nggak sampai. Insya Allah kalau pakai pupuk organik cair itu nggak akan menghilangkan padi 14 ton. Oke. Justru menyuburkan tanah itu tadi. Iya. Oke. Ya, sehat selalu petani-petani kita. Amin. Mudah-mudahan sawahnya aman dari burung prit. Amin. Iya. Amin. Bapakku soalnya juga petani. Sama Mas, sama Mbah saya di Suko petani Mbah. Waduh, bapak saya pelaut deh. Ponorogo nggak ada laut ya. Ya. Oke. Lanjut nih Nah. ke pemerintahan maju nih Mas. Iya, Apa nih iya, Mas? iya. Gebrakannya nih. Ya. Wah, di Dari sini Pak ada Ipong. minimal 3 juta per RT. Wah, Iya. RT per tahun. Ya. Ini merata untuk semua RT, Mas. Betul. Jadi Wow. kalau misalnya nih ya, kemarin sempat ada rame-rame. Sekelompok inilah ketua RT Heeh. yang Akan mengukir sejarah. Akan bahwa apa tuh tadi? Mengukir sejarah. Kayaknya arahnya tahu saya. Ya RT, Mas. Katanya kan menentang Pak Ipong dan Mas Luhur yang akan menghapuskan program dana RT. Padahal enggak.
Pak Ipong dan Mas Luru itu udah jelas-jelas ya menuliskan dalam salah satu di 22 program bulannya. Salah satunya adalah dana RT sebesar 3 juta per RT per tahun secara tunai. Tunai. Apa tuh ada garis bawahnya secara tunai. Biar akadnya sah. Nah. Tunai. Harus tunai ya, benar. Nah, ini ada latar belakangnya. Nah, kenapa tuh Mas? Latar belakangnya adalah karena dulu 2020 Pak Giri itu menjanjikan dana RT itu sebesar 10 juta per RT per tahun Iya. tanpa dijelaskan itu wujudnya seperti apa. Ternyata dalam pelaksanaannya itu hanya berlangsung satu kali yang secara penuh 10 juta, yaitu di tahun 2020. Dalam 3,5 tahunnya Iya, baru satu kali. Baru satu kali diberikan secara penuh 10 juta. Itu pun nggak tunai. Jadi ada item-itemnya. Item-itemnya adalah meliputi apa tuh? Dana operasional kas RT ya. Ya. Kas RT itu tunai. Kalau nggak salah sekitar 2,5 juta. Terus habis itu ada biopori. Oke. Oke. Jadi dalam bentuk udah diberikan dalam bentuk ini paralon-paralon. Gelondongan-gelondongan paralon diberikan Berbentuk barang udah ini. untuk barang. Terus habis itu ada kantong sampah, ya kan, katanya itu untuk kompos. Kemudian ada tanaman obat toga, ya. Terus habis itu ada untuk pembiayaan wifi RT, ya kan. Nah itu yang dulu kayaknya nggak disampaikan tuh sama Pak Giri. 10 juta itu cash apa dalam bentuk barang, dalam bentuk jasa. Oke. Dalam hal ini Pak Ipong sudah clear sejak awal bahwa dana RT itu akan diberikan secara cash, tunai, kontan per tahun kepada RT. Itu dipersilahkan kepada RT mau dipakai untuk apa? Buat Agustusan, ya kan, atau mau buat apa namanya ngecat cakro, ya kan, atau mau buat apa kegiatannya anak-anak Karang Taruna, elektron, terserah lah, boleh lah, ya kan. Atau mau perbaikan sesuatu boleh lah dengan anggaran yang ada. Oh, jadi itu dibebaskan, peruntukannya dibebaskan. Dibebaskan peruntukan. Yes, betul. Cuman sedikit mengkritisi Mas ya terkait anggaran yang 3 juta cash ini Mas. Apakah itu nanti akan ada kekhawatiran untuk penyalahgunaan anggaran begitu Mas? Semisal alangkah lebih baiknya semisal dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Ipong Luhur begitu ya, untuk memiliki satu target. Semisal 3 juta ini diperuntukkan untuk rukun tetangga mengangkat UMKM sekitar, semisal begitu gitu kan. Nah, itu Sebetulnya kalau sampai ke arah situ kita nggak menganggap terlalu perlu ya. Oke. Kenapa nggak menganggap terlalu perlu? Karena 3 juta per RT per tahun itu juga bukan angka yang sangat besar. Artinya sebetulnya 3 juta per RT per tahun itu sebagiannya itu akan digunakan kira-kira 40%-nya itu akan digunakan untuk memberikan honor kepada ketua RT, sekretaris dan bendahara. Sisanya itu untuk kas. Sisanya itu untuk kas. Nah, dalam penggunaan kas ini ya masyarakat lingkungan setempat lah yang akan menentukan. Mau dipakai buat apa? Ya, karena kan ada rembuk RT kan. Ya. Nah, itu silahkan digunakan. Dan sebetulnya kan masyarakat tuh hari-hari ini kan hampir seluruhnya mungkin ya, kan udah punya kebiasaan tuh ya, ngisi kas RT kan, dari arisan lah, dari jimpitan lah, macam-macam lah, ya kan. Nah itu bisa jadi tambahan. Jadi sebetulnya pengawasannya tidak perlu dari Pemkab, udah masyarakat aja, karena Pemkab udah komitmen kita kasih uangnya ke RT, ya kan 3 juta, yang sekitar 40% untuk honornya apa namanya ketua sekretaris bendahara, sisanya silahkan digunakan mau buat apa. Oke. Ya silakan masyarakat yang mengawasi. Ya. Berarti kan jelas gitu penggunaannya. Dalam hal ini Ipong Luhur sangat memperhatikan RT. Yes. Intinya adalah pemerintah ingin supaya sampai ke level terbawah. Ya, Sebetulnya sangat RT diperhatikan. ini kan sedikit banyak kan membantu jalannya pemerintahan di atasnya ya. Desa, bahkan sampai ke Pemkab. Sehingga mereka ini juga harus diperhatikan. Betul. Honor yang sebetulnya honor ini pun juga bukan yang gede-gede amat. Gitu. Jadi cuma sekedar apa ya, ucapan terima kasih negara lah kepada para pengurus RT ini supaya juga mengelola apa namanya kas RT tadi dengan baik. Betul. Ya, karena kalau memang diplotkan pun khawatirnya justru malah miss karena belum tentu juga sesuai dengan kebutuhan RT. Betul. Dan kita sangat belajar dari kasusnya pemerintahan Pak Giri yang 10 juta per RT per tahun itu kan nggak sepenuhnya sukses. Iya. Bahkan mayoritasnya bisa dibilang nggak sukses. Kenapa mayoritasnya nggak sukses? Coba deh kalian tanya tuh, cari aja infonya. Berapa banyak sih biopori itu yang berfungsi sebagaimana mestinya? Oke. Di Ponorogo itu ada hampir 7.000 RT.
Berapa persen dari 7.000 RT itu yang bioporinya dipasang beneran? Berapa persen dari 7.000 RT itu yang betul-betul menggunakan kantong-kantong sampah itu untuk dijadikan sarana pembuatan pupuk kompos? Berapa persen dari 7.000 RT itu yang tanaman toganya ketika diberikan awal berupa bibit, kunir macam-macam ya kan, itu berhasil tumbuh dan berhasil dipanen? Berapa banyak? Berapa, Mas? Ya nggak tahu. Karena bukan program kita. Ini program kita, bukan tanggung jawab saya untuk menjelaskan. Ya. Kita mengkritisi itu karena kita nggak mau sok tahu. Ya. Apakah berarti yang selama ini sok tahu? Ya simpulkan aja sendiri. Nah, itu untuk bapak-bapak RT ya kan. Tuh, kalian mau yang cash atau mau yang sudah ditentukan nih ya. Karena yang sudah ditentukan pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Betul. Betul. Ini kita nggak mau sok tahu lah. Mas Sur nggak mau sok tahu. Moh meruh. Ya. Tapi menurut hemat saya begini, Mas. Sepakat atau tidak, suka atau tidak suka, gaji untuk setiap RT itu pasti semua sepakat. Karena itu ya tadi itu salah satu bentuk apa ya, kehadiran pemerintah lah. Betul. Untuk keperhatian ke person, karena bayangin Bob jadi RT pagi ke sawah, siang ngurusi keluarga, ya kan, malam udah nanti ngurusin Lingkungan. Bener. Nah, itu kan perlu diperhatikan. Dan ketua RT itu harus selalu ada loh. Betul. Mas. Nggak bisa izin perjalanan dinas keluar kota. Nggak bisa loh ketua RT itu. Bisa. Harus ada di setiap masyarakat membutuhkan. Ya. Dan kemana-mana isi tasnya harus ada stempel. Ketinggalan di sana bar aja. Ini fakta di lapangan, sering. Fakta di lapangan. Lingkungan nanti ada ribut, bupati turun yang dimarahin RT. RT-nya. Bener. Dan itu luput akan apresiasi, seharusnya penting banget. Ya, gokil. Nah, ini yang menyinggung nih, Mas, kesejahteraan birokrasi ini yang tadi ya. Berarti kan Prima. memasukkan program kesejahteraan birokrasi sejauh ini Pak Ipong Luhur belum merasakan kesejahteraan terhadap birokrasi saat ini, Mas. Kita mendengar keluhannya. Keluhan nih enak. Mendengar keluhan. Jadi ada beberapa hak lah sebetulnya yang seharusnya itu diberikan kepada aparatur birokrat kita di pemerintahan, dinas-dinas, kecamatan-kecamatan, yaitu uang makan. Makan siang, maksudnya. Yang dalam pemerintahan yang 3,5 tahun ini berjalan, itu nominalnya dikurangi. Nominalnya dikurangi. Nah, apakah nominal yang sebelumnya itu sudah nominal yang layak? Sebetulnya juga dibilang mewah sama sekali enggak. Layak juga pas-pasan. Artinya sebetulnya harusnya ditingkatkan. Tapi kalaupun fiskalnya daerah nggak mencukupi, nggak kuat, seharusnya jangan diturunkan. Kasihan. Karena masih banyak pegawai-pegawai kita itu kan yang statusnya belum ASN ya. Jadi mereka ini juga sebetulnya sedikit banyak terbantu dengan adanya uang makan siang itu. Nah, ketika uang makan siangnya dikurangi, kualitas makanannya menurun, atau kadang bahkan nggak ada, ini kan kasihan mereka. Ya. Mereka seharusnya bisa mendapatkan itu. Nah, Pak Ipong akan mengembalikan lagi haknya mereka sebagai orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan. Minimal untuk makan siangnya itu dikembalikan lagi sebagaimana mestinya. Terus kemudian adalah soal tunjangan. Jadi di level bawah dan menengah itu terjadi istilahnya penyesuaian atau pemotongan lah ya. Pemotongan tunjangan. Ya kan? Nah, padahal seharusnya justru mereka yang di tengah dan di bawah ini mendapatkan support lebih. Karena kan prakteknya kan roda pemerintahan itu yang menjalankan mereka yang di tengah sama yang di bawah. Iya kan? Yang di atas itu kan pengambil kebijakan aja. Controlling, perencanaan. Tapi kan yang betul-betul melaksanakan teknis di lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat itu kan yang di level menengah sama bawah. Mereka seharusnya mendapatkan tunjangan semacam tunjangan kinerja lah. TPP itu yang layak. Jangan dikurangin jumlahnya. Sehingga Pak Ipong nanti ingin supaya pemerintah daerah memastikan aparatur birokrat kita di level menengah dan bawah itu kesejahteraan dan kebutuhan dasarnya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Jadi jangan sampai mereka ini udah gajinya kecil, nggak fokus kerja karena fasilitasnya dikurang-kurangin. Iya kan? Sumber dari laporan nih, Mas ya? Sumber dari laporan. Sehingga takutnya gini, takutnya adalah ini sebetulnya sama ya dengan
kader posyandu. Oke. Sama dengan mungkin di pertemuan kita yang sebelumnya kemarin kita bahas soal insentif buat guru. Nah, ini sebenarnya sama permasalahannya. Mereka gajinya kurang, ya kan? Semakin berkurang mereka semakin nggak serius kerja. Kan itu dasar pemikirannya. Sehingga Pak Ipong ingin supaya udahlah kita itu kemampuannya memang belum bisa maksimal, tapi ya yang terbatas itu jangan dikurang-kurangin. Berikan apa yang sudah menjadi haknya guru, haknya kader posyandu, ya kan, haknya pegawai di level menengah bawah, itu udah menjadi haknya, jangan dikurang-kurangin. Jangan sampai ini terjadi juga kemarin, dan ini sebetulnya A1, jadi kita nggak sedang menyebarkan misinformasi ya. Jadi terkait dengan bagi hasil pajak daerah yang seharusnya itu diberikan kepada desa-desa, ya itu dihutang. Artinya dihutang itu belum dibayarkan selama 2 tahun. Jadi desa-desa itu belum mendapatkan hak mereka terkait pembagian hasil pajak daerah tahun 2023 dan 2024. Sampai sekarang belum. Sekarang belum. Nah, di saat yang bersamaan petugas pemungut pajaknya dalam hal ini pemerintah di level bupati sampai dengan staf di suatu dinas tertentu itu udah mendapatkan bonusnya. Nanti off air kita kasih lah Siap. gambarnya. Siap. Ya. Siap. Jadi bupati sampai ke level staf di satu dinas tertentu yang memungut pajak daerah itu semua udah kebagian dan nilainya fantastis. Nilainya fantastis. Bupati, wakil bupati itu udah dapat sekitar 100-an juta. Wow. Udah sekian puluh juta, kepala dinas sekian puluh juta. RT Mas? RT nggak dapat. Aduh. Staf yang paling rendah aja itu sekitar mendekati 10 juta bonusnya. Mas, tapi kan untuk pembagian pajak itu kan memang sesuai undang-undang juga. Maksudnya tidak kontradiksi dari nomenklatur yang ada begitu. Iya, tapi penyerahannya belum dilakukan sampai hari ini. Sebagiannya tadi itu. Iya, jadi gini, seharusnya pemerintah desa itu dapat yang namanya bagi hasil pajak daerah. Kan setiap tahun pemerintah daerah kan mengumpulkan pajak daerah tuh, retribusi macam-macam kan. Nah, desa itu dapat seharusnya dapat hasilnya. Sebenarnya nilainya nggak besar-besar banget. Setiap desa itu dapat sekitar paling sekian ratus juta. Banyak itu. Iya, banyak. Buat kita ya, buat personal banyak. Tapi untuk jalannya roda pemerintahan, untuk pembangunan itu kan bukan anggaran yang besar. Itu pun pemerintah desa belum mendapatkannya. Sehingga kasihan ini, desa seharusnya dia dapat hak untuk mendapatkan bagi hasil pajak, ya kan, bisa dipakai untuk tambah-tambah pembangunan di desanya masing-masing, tapi belum dikasih. Sementara pemungut pajaknya, mulai dari bupati sampai staf di satu dinas tertentu, itu udah dapat bonusnya. Lah bagaimana ceritanya bonusnya udah dibagi tapi bagi hasil pajaknya ke desa belum dikasih. Jadi tidak merata pembagiannya. Tidak merata. Jadi nggak sejahtera ini kita, pemerintahan kita hari ini nggak beres. Ya. Sehingga memang dalam mungkin debat kemarin ya, debat yang kedua Pak Ibu udah sampaikan tuh, kita ingin supaya pemerintahan Kabupaten Ponorogo ke depan kembali lagi ke merit system. Merit system itu kan sebuah sistem yang mengedepankan satu yang namanya profesionalisme. Ya kan, the right man on the right place. Siapa berkompetensi di bidang apa ya dia yang harusnya ada di situ. Jangan sampai kita menempatkan orang yang sebetulnya bukan kapasitasnya ada di situ. Kemudian kita juga harus melaksanakan pemerintahan itu yang transparan. Yang transparan bagaimana caranya? Yaitu tadi kalau udah waktunya bagi hasil pajak dibagi, bagi. Jangan sampai diutang 2 tahun. Itu kan transparan namanya. Ya. Dan juga tadi pemenuhan hak-hak terhadap aparatur penyelenggara negara, karena sekali lagi mereka adalah orang-orang yang di garis depan ya melaksanakan roda pemerintahan. Oke. Menarik tadi Mas yang terkait dengan sistem merit system. Ya. Nah, mungkin kita ingin sedikit evaluasi lah dari perspektif Mas Naji yang dalam hal ini sebagai jubir Ipong Luhur. Dari birokrasi hari ini mana Mas salah satu dinas gitu yang menurut Mas Naji ini tidak profesional? Yang itu keluar dari sistem merit system tadi. Itu gitu. Sepakat. Ya. Supaya masyarakat juga tahu gitu kan. Ternyata layak gak kerja ini, ternyata kono bidangnya. Gitu. Ada tuh Mas. Ada Mas. Ya ada lah. Ada. Tetap ada. Ada. Laporan ini ada baik dari masyarakat maupun dari orang-orang yang bersinggungan langsung dengan urusan kepemerintahan. Oke. Tapi ada lah Mas ya. Ada, betul-betul ada.
Jadi kita nggak mengada-ada. Dan sedikit banyak saya yakin masyarakat yang bersinggungan ya dengan layanan-layanan pemerintah itu pasti akan mengiyakan, akan ngangguk-ngangguk lah. Lihat podcast ini akan ngangguk. Iya. Artinya gini, urusan profesionalisme birokrasi memang PR yang bertahun-tahun sudah digalakan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah melalui otonomi daerah. Makanya kita punya yang namanya Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kan, PAN-RB itu kan dalam rangka mendorong pemerintah daerah supaya semakin profesional dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yaitu tadi right man on the right place. Kalau ada lagi istilahnya kalau di dalam pemerintahan tuh dalam menggunakan anggaran itu harus tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Oke. Nah, ini yang akan menjadi perhatian dan akan menjadi semacam haluannya Pak Ipong dan Mas Lur lah nanti dalam menjalankan pemerintahan itu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran. Oke. Saya kira tidak fair Mas kalau saya tanya ke pemerintahan hari ini saja gitu. Kalau zaman Pak Ipong Mas sudah profesional kah Mas dinas-dinas itu? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Karena gini ya, silahkan masyarakat mungkin sambil meng-cross check kembali memori ketika Pak Ipong menjadi bupati ya. Bahwa ada keluhan pasti ada. Tapi nggak pernah terjadi tuh yang namanya keterlambatan bayar. Oke. Potongan, ya kan, haknya dikurangi, itu nggak pernah terjadi. Kalau kualitas layanan yang mungkin person by person di garis depan, di front line lah ya, itu pasti terjadi lah. Dan itu SDM yang kita tidak bisa menyalahkan orangnya, tapi mungkin sistemnya yang belum oke. Bagaimana orang itu kok mungkin secara kapasitas belum memadai untuk berada di garis depan, tapi udah melayani langsung masyarakat. Sehingga masyarakat mungkin kurang puas. Nah, hal-hal semacam ini teknis saja dan sebetulnya dia hal yang simpel lah. Bagaimana nanti pengelolaan SDM kita untuk ASN yang ada di garis depan, pegawai-pegawai dalam pelayanan itu bisa melaksanakan yang tadi namanya layanan prima. Oke. Luar biasa ini. Menarik ini Mas, pemerintahan ini saya banyak penasaran dan mudah-mudahan pertanyaan saya ini mewakili masyarakat di luar sana. Nah, pertanyaan ini sederhana Mas sebenarnya di masyarakat tuh. Ya apa toh aku lek ngurusi KTP ki wang lerap ribet dadak rono rene. Nah, ada nggak sih Mas nanti di di eranya Pak Ipong Luhur ketika jadi bupati begitu untuk pemangkasan birokrasi gitu. Syukur-syukur bisa diakses di rumah aja sambil tiduran gitu kan. Misal ngurus apa nikah atau apa gitu kan dari nikah online. Enggak administrasinya. Gitu dari rumah aja gitu kan. Dan enggak ribet gitu Mas. Nah, itu ada enggak sih Mas? Ada dan sebetulnya dulu sudah pernah dilakukan. Jadi di pemerintahan Pak Ipong sebelumnya di tahun 2000 kalau nggak salah 2019 sebelum Covid. Tepat sekitar 1 tahun sebelum Covid, Pak Ipong itu udah punya pilot project waktu itu Pemkab ya. Yaitu kalau nggak salah desa Grogol. Di Kecamatan Sawo ya. Nah, desa Grogol itu waktu itu meluncurkan yang namanya sebuah layanan di mana semua berkas administrasi kependudukan mulai dari KTP pembuatan baru atau ganti, terus habis itu KK pembuatan baru atau ganti isinya ya, revisi isinya, pecah KK dan sebagainya. Terus misalnya lagi saya ada itu Mas. Terus nikah dan sebagainya. Pokoknya urusan kependudukan semua lah. Itu selesai di kantor desa. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai ke kabupaten. Dukcapil, betul. Ya. Soalnya gue true story Bob. Apa? Saya ngurus balik nama Mas, sertifikat tanah itu di desa saya. Desa mana? Desa saya sana lah. Pokoknya ada nama desa saya ada. Ya ada. Desa saya itu ya. Ada kepala desa ya, hati-hatian. Saya 7 kali Mas dalam 7 hari bolak-balik kantor desa hanya untuk mengurus surat balik nama. Karena perangkat desa tidak ada di situ. Nah, ini kan perlu ketegasan artinya di situ. Nah, siapa tahu inovasi-inovasi yang tadi itu memudahkan begitu. Atau mungkin desa lu itu ya karena dapat potongan itu kayaknya. Mungkin ya, nggak kebagian. Jadi semakin nggak serius kerjanya. Semakin nggak serius jadi pengaruh juga ya. Pengaruh. Ya, oke. Tapi memang akan diperjuangkan. Jadi aspirasi yang seperti ini Mas ya. Ya, jadi pemerintah desa itu kan punya punya linearitas dengan pemerintah kabupaten. Kalau ada keluhan masyarakat seperti itu, pemerintah kabupaten Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa itu bisa secara tegas misalnya menginstruksikan, mengawasi ya kan, secara khusus misalnya desa-desa yang memang mendapatkan keluhan masif dari masyarakat. Ya. Bisa. Jadi
satu ya, kita harus menyampaikan juga bahwa Pak Ipong ini orangnya sangat terbuka. Mungkin di branding macam-macam lah Pak Ipong ini sama orang-orang ya. Iya. Tapi selama ini selalu terbukti bahwa Pak Ipong itu terbuka pada kritik, terbuka pada saran, ya, dan selalu mengakui apa yang kurang dari beliau selama ini sudah dilakukan. Sangat terbuka ya, Mas. Sangat terbuka dan nggak pernah malu untuk mengakui kekurangan. Itu artinya ketika kritik-kritik semacam itu dari masyarakat pasti akan ditampung, dan bagaimana caranya nanti untuk bisa diterapkan kepada aparatur negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Jadi kalau soal inovasi tadi ya, itu tadi ya, dulu sudah pernah dilaksanakan dan sebetulnya tinggal di copy paste aja ke desa-desa yang lain. Kalau satu desa sudah bisa melaksanakan, kenapa yang lain? Yang lain Desa juga. Grogol yang sudah berjalan kemarin itu masih melaksanakan hal itu, Mas? Setahu saya masih. Masih ya. Setahu saya masih. Jadi pembuatan KTP, Yes. perubahan KK, Nah, itu kan akte memudahkan lahir. kayak gitu tuh. Oke, itu bisa semua tuh Iya, di desa. udah Kecuali selesai. ini mungkin akte cerai harus ke saya, akte cerai. Ya itu kan harus datang ke pengadilan agama. Lewat saya itu. Akte cerai. Harus lewat pengacara juga ya. Iya. Oke. Iya gitu. Gokil. Tapi ada lagi nih Mas, saya yang masih penasaran nih Mas ya dengan pemerintahan Mas. Apa tuh? Kalau kita lihat di pusat hari ini kan kabinetnya gemuk, Oh iya. besar Mas. Yes, Nah, yes. dan beberapa waktu lalu saya sempat melihat berita bahwa ada kemungkinan untuk merombak birokrasi kita gitu untuk penambahan, mungkin semisal di dinas pendidikan ada yang fokus di SMA begitu atau di SD aja gitu. Nah, Iya. nanti kalau di Ipong Luhur Mas, ada nggak sih arah ke situ? Atau setiap sebulan sekali rotasi? Mungkin kan, siapa tahu. Ini kan Bisa jadi. bisa karena orang Iya. mungkin ada nggak sih Mas? Iya. Tentu Pak Ipong dan Mas Dur nggak mau gegabah ya. Oke. Jadi nggak mau yang tiba-tiba belum diskusi sama orang-orang di pemerintahan, tiba-tiba udah merencanakan rombak-rombak formasi lah dan macam-macam. Itu nggak bijak lah. Ya, ini kan mengancam partai ASN ini Mas. Ya, itu nggak bijak. Jadi pasti nanti gini, Pak Ipong dan Mas Luhur dalam beberapa bulan pertama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo 2025-2030 pasti akan memantau komposisi yang ada sementara ini seperti apa sih jalannya, efektif nggak sih, efisien nggak sih, Ya. bisa menjalankan visi misi Bupati dan menjawab kebutuhan masyarakat nggak sih? Iya. Nah, ketika indikator-indikator yang dibutuhkan itu ternyata menunjukkan bahwa ada yang perlu dirotasi, ada yang perlu dimutasi, ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi, ya pasti akan dilakukan. Itu artinya hal-hal semacam itu pasti berdasarkan kebutuhannya seperti apa. Dan kebutuhan ini sekali lagi adalah kebutuhan untuk tadi ya, menjalankan visi misi Bupati dan Wakil Bupati serta menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Oke, berarti bisa saya simpulkan nih Mas ya, nanti kepemimpinannya Ipong Luhur, visi misinya itu ya visi misi Ipong Luhur, bukan visi misi partai Mas ya. Bukan. Oke. Visi misi Ipong Luhur sendiri, dan itu adalah semuanya berangkat dari aspirasi masyarakat. Tim itu kan bantu doang. Ya. Bantu masak aja kita. Ini untuk mengingatkan ASN aja Mas. Iya, Mas. Bahwa Pak Ipong tidak gegabah Mas. ya. Enggak gegabah. Dan walaupun akan merotasi itu pada prinsipnya pasti melakukan sistem merit tadi Mas ya. Yes, betul. Basisnya profesional. Anda Merit kalau tidak system. profesional siap-siap. Siap. Iya. Ya, itu fair loh. Betul. Ya, Betul. Ya, gokil. Mungkin untuk ini karena ini sudah selesai semua ini Mas. Oke. Pemerintahan, Mas. Oh, udah selesai semua ya kita ya. Baru. Bedah program ini mungkin Iya, ada iya. closing statement untuk menutup episode bedah program ini Oke. Mas. Pertama tentu saya mewakili tim pemenangan Ipong Luhur paslon nomor 1 ya. Terima kasih dulu nih buat Peta Project. Sama-sama Siap, Mas Najih. Ngasih wadah ya, ngasih kesempatan buat kita sharing dan ngasih kesempatan masyarakat untuk lebih tahu Ya. ya tentang apa sih yang mau dilakukan sama Pak Ipong sama Mas Luhur ini kalau jadi Bupati dan Wakil Bupati, itu yang pertama. Berikutnya kita juga mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekali lagi kehadiran Pak Ipong dan Mas Luhur dalam pilkada kali ini itu berangkatnya adalah dari aspirasi masyarakat. Kalau nggak didorong sama aspirasi masyarakat, yang ngapain sih Pak Ipong maju-maju lagi? Jadi ini juga menjawab tuduhan di media sosial ya, katanya Pak Ipong itu golek bulian macam-macam itu
argumen yang sebetulnya nggak bisa dibuktikan sama yang mengatakan. Oke. Gimana golek pulian, orang nyalon itu juga modalnya banyak. Iya. Ya. Nggak ada golek pulian itu tidak terjadi dalam proses pilkada seperti itu. Hitung-hitungannya nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Yang ada tambah tombok. Ya kan? Keluar banyak pasti itu, pasti ya. Artinya udahlah, masyarakat yang mungkin masih meragukan Pak Ipong boleh aja, nggak apa-apa. Itu secara demokrasi kita tetap menghormati pendapatnya. Cuman kalau berpendapat, kalau mau nuduh-nuduh itu ya, yang inilah, yang ada dasarnya. Iya. Oke. Sehingga memang Pak Ipong dan Mas Yuri ini betul-betul berangkat dari aspirasi masyarakat dan menjadi indikator masih baiknya demokrasi di Ponorogo. Karena kenapa? Kalau seandainya kemarin ini Pak Ipong dan Mas Luhur nggak jadi maju, nggak jadi nyalon, ya Ponorogo ini ngalamat calon tunggal dan musuh bumbung kosong. Artinya kalau musuh bumbung kosong itu karo merem mulai menang gitu. Berarti kan Pak Giri dan Bu Lisdiarita nggak perlu repot-repot bikin visi misi, nggak perlu repot-repot klarifikasi udah sukses apa belum, Debat. nggak perlu debat, nggak perlu menjelaskan kemana-mana yang dilakukan selama ini itu seperti apa, ya kan? Akhirnya masyarakat nggak mendapatkan haknya. Sehingga seharusnya kehadiran Pak Ipong ini kita syukuri bersama-sama. Karena di waktu yang bersamaan masyarakat bisa meminta pertanggungjawaban kepada Pak Giri. Ini loh Pak Ipong harap nantang sampean loh. Nah, ya. Kan piye Pak Giri selama ini? Berhasil bro? Janji-janjimu piye? Biyen janji ngene wis mbok lakoni bro. Janjimu ngene kok mbok lakoni ngene. Piye kuwi? Terus saya arep tambah janji neh. Kan akhirnya ada sistem kontrol di situ. Yang akhirnya memaksa si petahana dalam hal ini Pak Giri dan Bu Lisdiarita untuk putar otak, untuk kerja keras membuktikan apa sih yang udah dikerjakan selama ini. Silakan masyarakat mengukur kesesuaian janjinya Pak Giri 2020 sama yang dilakukan hari ini seperti apa. Dan silakan mengukur juga apa yang dijanjikan sama Pak Ipong itu realistis apa enggak, sesuai enggak dengan yang dulu sudah pernah dilakukan di periode sebelumnya. Artinya pertimbangan bagi masyarakat dengan kehadiran Pak Ipong itu semakin lengkap. Sehingga masyarakat seharusnya bisa lah nanti pada 27 November memilih dengan arif, memilih dengan bijaksana, dengan kepala yang jernih, ya kan? Siapa sih sebetulnya di antara kedua paslon ini yang lebih cocok, lebih bisa dipegang omongannya, ya kan? Yang lebih bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan yang amanah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oke. Gitu. Siap. Tentu itu juga menjadi harapan dari Peta Project ya. Iya, Kita kembali ke tujuan awal bedah program. Mudah-mudahan kehadiran Peta Project dengan bedah program ini bersama Mas Najih dan Jubir yang sebelum-sebelumnya juga ya kan. Jubir 02 juga. Diharapkan harapannya ini Peta Project menjadi referensi masyarakat Ponorogo untuk menimbang, memilah, memilih begitu kan. Mana yang baik Yoi. untuk Ponorogo ke depan. Ya. Terakhir buat masyarakat netizen yang budiman, masyarakat Ponorogo, dulur-dulurku semuanya. Navigator cerdas. Navigator cerdas Ponorogo, Yoi. ya kan, para pendengar setia, penyimak setianya Peta Project, sing pengen Ponorogo maju, pilih Ipong Luhur nomor 1. Meledak. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.